Pemirsa, pelaku eksploitasi seksual terhadap anak di sekolah dasar di Kulon Progo, Yogyakarta akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pelaku mengeksploitasi korbannya untuk dijadikan konten pornografi. Muhammad Maulana, pelaku eksploitasi seksual terhadap siswi sekolah dasar ini ditangkap di rumah kontrakannya di Gresik, Jawa Timur. Sementara korbannya merupakan anak perempuan berusia 11 tahun warga Kulon Progo, Yogyakarta. Terbongkarnya kasus ini berawal dari laporan ibu korban ke Polres Kulon Progo pada 26 Mei 2022 lalu. Ibu korban mengaku dihubungi oleh pelaku yang mengancam akan menyebarkan video asusila anaknya. Dari keterangan korban, pelaku menggiring korban untuk masuk ke grup pesan dewasa. Pelaku kemudian memaksa korban untuk membuat konten pornografi. Atas laporan ini, polisi kemudian memburu pelaku yang akhirnya terdeteksi di wilayah Gresik, Jawa Timur. Menghubungi secara daring kepada korban dan meminta untuk melakukan adegan yang pornografi dengan mempertontonkan bagian tubuh yang sensitif dengan ancaman. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang ITE dan pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo Anyus melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan kasus eksploitasi seksual anak, sudah bergabung bersama kami AKP Munarso, Kasat Reskrim Polres Kulon Progo. Selamat siang Pak Munarso. Untuk kasus ini terkuaknya kan atas laporan dari ibu korban. Apakah ada indikasi korban-korban lainnya yang menjadi pelaku eksploitasi? Maksud saya korban eksploitasi dari pelaku. Ya, selamat siang Mbak Alvita. Kami langsung saja menjelaskan bahwa untuk kasus yang kami tangani saat ini memang hanya satu korban. Namun demikian, kami menganggap ini fenomena gunung es, di mana memang melalui media sosial untuk melangkah selanjutnya membongkar sampai dengan yang lebih besar, saat ini sedang kami lakukan. Tentunya dengan arahan dan bekerja sama dengan lintas atas, dalam hal ini Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktorat Kriminal Khusus. Demikian. Baik, Pak Munarso, sebenarnya seperti apa modus awal dari pelaku dan dari mana idenya ini terbentuk? Kalau untuk dari pelaku memang sudah masuk dalam grup itu. Jadi untuk kronologisnya ada sebuah aplikasi yang nanti masuk ke jalur internet dan di dalam itu terdapat link-link grup dewasa 18 tahun ke atas. Nah, pelaku ini masuk lebih dulu. Kemudian yang korban ini juga masuk dalam link yang sama. Kemudian bertemulah mereka berdua dalam link tersebut. Yang selanjutnya terjadi japri, di mana korban mengancam dengan berbagai hal kata-kata, maka korban ini akhirnya mengirimkan video-video yang berbau pornografi kepada pelaku. Karena lama dan sulit dihubungi, akhirnya pelaku menghubungi korban kesulitan, korban menghindar, maka dia mengancam ibunya. Oke. Demikian. Ancamannya berupa apa, Pak? Untuk ancamannya beberapa hal akan melaporkan ke pihak polisi karena ikut grup-grup dewasa padahal masih anak-anak, menyebarkan video tersebut ke lingkungan dan kepada tempat kerja ibu korban. Pak Munarso, apakah saat ini dari korban sendiri sudah didampingi?
Apakah dari pihak kepolisian sudah mendampingi korban, Pak? Karena bisa dikatakan ini membuat traumatis. Oh ya, jadi untuk proses penyelidikan ini cukup lama. Kami bekerja sama dengan baik dengan ibu korban. Bahwa korban ini masih sekolah dan ada masa pada ujian. Maka kami melakukannya berkoordinasi dengan ibu, dari penyidik menanyakan ke ibunya untuk hal-hal yang dibutuhkan oleh penyidik. Kemudian ibunya menanyakan kepada si anak. Si anak setelah diberitahukan kepada penyidik, maka kami tuangkan dalam berita acara pemeriksaan. Dan setelah ujian ini selesai, kami ngegas proses kasus ini dan dapat menangkap pelaku Maulana ini di Gresik, Jawa Timur. Untuk kasus ini tidak hanya ditangani oleh polisi saja. Dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengatensi kasus ini, termasuk tadi malam sudah berkoordinasi dengan pihak Pendidikan Nasional Kulon Progo untuk mengambil langkah-langkah edukasi ke depan untuk mencegah agar supaya anak-anak SD ini memiliki pengetahuan tentang ITE sehingga tidak mudah sebagai korban dan mencegah untuk sebagai pelaku. Terkait psikologi anak, kami kemarin pada saat press release ini juga sudah berkoordinasi dengan pihak psikologi Rumah Sakit Umum Daerah Wates. Yang kedua berkoordinasi dengan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo. Sehingga penanganan kasus ini tidak ditangani oleh Polres Kulon Progo sendiri, namun melibatkan semua pihak. Demikian. Baik, Pak Munarso, dari pemeriksaan terhadap pelaku, video ini nantinya apakah dijual secara online atau memang untuk konsumsi pribadi atau semacam ada unsur pedofilia di sana, Pak? Untuk tepatnya kami belum bisa memberikan hal yang tepat karena pemeriksaan terhadap pelaku masih berjalan terus. Namun hal yang sudah kami dapat baru untuk konsumsi pribadi. Namun kami masih akan menggali terus hal ini karena memang di dalam hal ini melibatkan banyak orang. Dalam banyak orang maksudnya dalam grup tersebut. Demikian. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak AKP Munarso, Kasat Reskrim Kulon Progo. Selamat bertugas kembali, Pak. Pemirsa, ratusan warga Desa Cibeti, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten membantu proses pemakaman 9 jenazah korban kecelakaan odong-odong tertabrak kereta api di Desa Silabu, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. 9 korban meninggal dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Cibetik secara bersamaan. Setelah disolatkan 9 jenazah korban kecelakaan odong-odong tertabrak kereta api di Desa Silabu, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, langsung dibawa ke tempat pemakaman umum Cibetik. Sembilan jenazah dimakamkan secara bersamaan. 2 diantaranya yaitu jenazah ibu dan anak dimakamkan dalam satu liang. Pemerintah Kota Serang akan memberikan bantuan kepada semua korban kecelakaan odong-odong. Saya bersama pemerintah Kota Serang di samping luka yang mendalam, insya Allah Pemkot hadir di tengah-tengah musibah masyarakat. Mudah-mudahan langkah Pemkot tentu didukung sama Pak Dewan semuanya bisa meringankan beban para saudara-saudara kita yang kena musibah pada pagi hari ini. Dari mulai prosesi di rumah sakit, diantarkan ke sini semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Kecelakaan odong-odong ditabrak kereta api terjadi pada pukul 11 siang.
9 korban meninggal terdiri dari 3 anak-anak dan 6 orang dewasa. 11 lainnya luka-luka dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Serang, Banten. Sopir odong-odong yang selamat dibawa ke Polsek Kragilan untuk dimintai keterangan. Dari olah TKP diketahui odong-odong melaju dari Walantaka ke arah Kragilan. Ketika menyeberangi rel kereta tanpa palang pintu, kereta api Merak menuju Rangkas Bitung melintas dan menabrak bagian belakang odong-odong hingga terpental. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo Rabu dini hari tiba di Tokyo, Jepang. Presiden Jokowi akan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada hari ini. Setelah menempuh perjalanan 3 jam dari Beijing, Cina, pesawat yang ditumpangi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tiba di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang, Rabu dini hari. Presiden disambut Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi, dan sejumlah pejabat Kedutaan Besar Indonesia di Jepang. Menurut rencana, Presiden akan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada hari ini. Sementara itu, terkait kunjungan Presiden Jokowi ke Cina, para analis meyakini bahwa Presiden Xi Jinping akan menghadiri KTT G20 di Nusa Dua Bali pada pertengahan November. Sebelum ke Jepang, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara berkunjung ke Cina menemui Presiden Cina Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang. Mengawali kunjungannya ke Cina, Presiden Joko Widodo bertemu Perdana Menteri Cina Li Keqiang pada Selasa pagi waktu setempat. Ikut dalam pertemuan antara lain Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Presiden Jokowi mengatakan Cina merupakan salah satu mitra dagang penting Indonesia, menyumbang 29% impor dari Indonesia senilai 56,2 miliar dolar Amerika. Data United Nations Comtrade menyebutkan angka ini hampir 5 kali lipat nilai impor dari Amerika Serikat. Setelah bertemu Perdana Menteri Li Keqiang, Presiden Jokowi bertemu Presiden Cina Xi Jinping, membahas hubungan bilateral serta isu-isu internasional dan regional yang menjadi kepentingan bersama. Indonesia dan RRT adalah saudara senasib sepenanggungan dan RRT adalah mitra strategis komprehensif Indonesia. Kita harus mengisi kemitraan tersebut dengan kerjasama yang menguntungkan untuk negara kita dan sekaligus untuk kawasan dan untuk dunia. Presiden Xi mengatakan hubungan Cina-Indonesia yang baik tidak hanya melayani kepentingan jangka panjang kedua negara, tetapi juga memiliki dampak positif dan berjangkauan luas secara regional dan global. Ketua DPP Perindo Bidang Hankam dan Cyber, Susaning Tias Kertapati, mengatakan ada sejumlah hal yang perlu dibahas Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Selain soal pertemuan G20 di Bali dan investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara, Presiden diharapkan meyakinkan ketiga negara itu terkait kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk alutsista dan transfer teknologinya. Sebagai negara yang paling luas di ASEAN, tentu kita membutuhkan alutsista yang besar, yang bisa menjaga kedaulatan NKRI. Sekarang ini kan zamannya Internet of Things, yaitu cyber. Oleh karenanya juga akan sangat baik apabila juga dibahas terkait dengan kerjasama di bidang cyber dan bagaimana alutsista yang konvensional dapat dikerjasamakan. Selain itu, terkait dengan kawasan Cina Selatan, Susaning Tias juga berharap Presiden dapat menyelesaikan konflik di kawasan tersebut agar tidak berkepanjangan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo diterima oleh Madam Peng Liyuan, istri Presiden Xi Jinping, di Villa 15 Diao Yutai State Guest House, Beijing, Cina pada Senin sore. Ibu Iriana tiba dan langsung disambut oleh Madam Peng Liyuan, istri dari Presiden Cina Xi Jinping, di ruang utama dan keduanya segera memulai perbincangan. Madam Peng Liyuan menyampaikan kegembiraannya dapat bertemu Ibu Iriana kembali meski sudah pernah beberapa kali bertemu. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Iriana juga mengundang kehadiran Madam Peng Liyuan pada KTT G20 di Bali mendatang. Setelah berbincang santai, Ibu Iriana dan Madam Peng Liyuan menuju teras luar gedung untuk minum teh bersama, sambil menyaksikan pertunjukan kesenian berupa penampilan musik butet dari Sumatera Utara yang dilantunkan dalam bahasa Cina. Ikut mendampingi Ibu Negara dalam jamuan minum teh adalah istri Duta Besar Indonesia di Beijing, Si Elsiwi Handayani Oratmangun. Usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Joshua masih berlangsung di Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi. Tetap bersama kami.